Jumpa kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi FPL Game Week 24. Kali ini kita akan kedatangan 3 bintang tamu spesial yang dimana biasanya kita berdua atau bertiga. Kali ini spesial sekali karena akan menghadapi Game Week 24 yang dimana juga ada beberapa tim yang akan terjadi double Game Week. Nah, buat kalian semua atau buat para manajer semua yang mendengarkan ini, untuk mencari referensi atau ingin melakukan gosok WC atau wildcard atau free hit, bisa pantengin dulu untuk season ini. Oke, kali ini saya akan say hello dulu dengan Mbak Berlian. Halo Mbak Berlian. Halo Mas, kabar? Apa kabar? Udah lama banget ya nggak datang ke sini ya. Terakhir di Game Week 2 ya waktu itu ya dengan Mas Damas ya dan Mas Edo ya. Yep. Ya. Dan gimana selama ngikutin FPL untuk yang pertama kali ini, merasakan pegal lindung, pusing, kepala pusing atau happy terus panen? Insomnia saya makin parah karena kepikiran FPL. Semakin parah. Iya. Karena berhubung FPL ini memang banyak penyakit yang kronis bakal muncul ya. Nah, ditambah juga kan poinnya yang bikin kita itu sakit kepala. Terus di sini selanjutnya ada yang tamu spesial juga, yaitu salah satu pengurus dari Liga Pasnet, yaitu Bli Kadek. Halo Bli. Halo. Aduh, luar biasa, ceria sekali tampaknya. Mungkin karena tim kesayangannya kemarin kalah atau menang nih? Wah, kalau itu Mas sudah biasa. Yang penting kita support, kita dukung kayak Mata Najwa. Harus setia. Oh iya. Sama Arsenal aja setia, apalagi sama istri. Oh iya. Setia doang tapi nggak pernah menang, gimana itu? Nggak apa-apa, tinggal menunggu waktu aja. Oh iya betul. Tapi memang pabrik, Mas. Kembali ke setelan pabrik ya. Iya. Memang harus di reset ulang lagi ya kali ya. Tapi kalau untuk poin FPL gimana? Untuk game week 23 kemarin? Ya lumayan lah, setengah-setengah, nggak jelek banget, nggak baik-baik banget. Yang penting tetap back 3. Oh iya, patch 3 ya di Liga Pasnet ya. Luar biasa. Tapi untuk menjaga konsistensinya ini benar-benar sama seperti yang diharapkan oleh Arsenal sama Bli Kadek. Jadi konsisten kalah di kandang sendiri, Bli Kadek juga konsisten di patch 3 gitu ya. Iya, patch 3. Mau pakai filosofi tersebut. Iya. Yang penting satu, konsisten ikut Liga Pasnet. Oh, itu dia. Betul sekali. Karena ini ya, euforia dan ininya atmosfer di dalam grupnya sangat panas ya. Wah, panas sekali. Sampai racun, siwor semua keluar semua. Keluar semua, betul. Nah, selanjutnya yang tentunya tidak asing, ada Mas Erwin. Apa kabar Mas Erwin? Baik, alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa setelah nggak manggung nih? Erwin Gutawa? Bukan. Bukan ya. Lagi arrange lagu aja. Oh, iya. Tapi kalau saya suka sih kalau podcast sama Mas Erwin ini selalu ceria. Apa karena MU juga selalu menang ya? Trennya positif terus gitu. Iya, kayaknya baru positif akhir-akhir nih. Ya MU memang sedang naik nih. Cukup menyenangkan hati. Untuk mengejar poin di atas atau hanya turun sementara terus kemudian turun lagi atau gimana, Mas? Kira-kira? Ya, kita gantiin targetnya Arsenal lah. Oh gitu ya. Di posisi 3-4 ya. Arsenal kan targetnya Liga Eropa, Mas. Beberapa musim yang lalu kan targetnya gitu. Liga Champion tuh. Sementara targetnya itu. Oh iya. Oke. Langsung saja daripada menunggu lama, kita langsung susun squad karena kita bertiga jadi kita bisa sama-sama mengatur squadnya dengan rata dan adil ya. Masing-masing dari Berlian, Bli Kadek dan Mas Erwin merekomendasikan 5 pemain yang akan bertarung di Game Week 24. Pertama dulu nih dari Berlian. Ada siapa, Ber? Kalau aku dari kiper, Mas, itu ada Nick Pope ya.
Terus kan karena kan dia di double game week ini tuh lawannya relatif mudah menurut saya ya. Iya. Ditambah hadirnya hadirnya Taylor sama Target itu membuat defense-nya Burnley itu makin kuat gitu. Asik lah. Jadi selain Pope ada Target tadi sih, kan karena defense-nya. Target ya. Kan dijoinin sama tapi Target nggak double game week nih. Target nggak double game week. Ya, tapi kan setidaknya bisa untuk menambah poin lah. Siapa tahu lihat daripada poin sebelumnya ya. Iya, kan daripada sebelumnya pemain premium sama dengan yang poin single kan bisa Mas. Iya betul, daripada beli Rudiger ya kan? Benar. Lebih baik beli Target atau beli holding ya, mending beli Target ya. Iya, itu pilihan udah pilihan jelas itu. Iya. Oke, selanjutnya stop dulu ya Berlian ya. Saya coba tanyain ke Bli Kadek. Bli, untuk pertama kalinya nih masuk di podcast Ngobrol Dunia Bola. Komen rekomendasi Game Week 24 ada siapa, Bli? Kalau saya dari back dulu ya, Aaron Cresswell. Cresswell. Yeah. Cresswell akan melawan Sheffield United nih. Nggak cari pemain yang double game week, Bli? Oh, tidak usah double game week. Soalnya double game week pun belum tentu bisa poinnya besar kalau satu match saja. Soalnya Cresswell pasti poin karena tusukan-tusukan umpan cantiknya, menyerangnya, tinggal tunggu aja lah pundi-pundi poin. Asik. Tapi memang Cresswell ini memang ciri khasnya suka umpan crossing ke Antonio atau ke Ben Rahma. Dulu ada Bowen ya, sekarang nggak tahu Bowen kemana itu. Nah, jadi Cresswell ini potensial ya, minimal dia bisa assist ya. Iya, apalagi musuhnya Sheffield United di bawah. Ranking kan di bawah, siapa tahu bisa membuahkan poin-poin banyak. Iya betul. Ditambah juga lawannya Sheffield yang notabene sudah nggak ada harapan lah untuk bertahan atau survive di Liga Premier. Jadi ya Cresswell ini menjadi salah satu pemain yang direkomendasikan di Game Week 24. Oke, thank you Bli Kadek. Selanjutnya saya dari Mas Erwin. Ada siapa Mas? Ya, kalau untuk saya sih kita balik lagi ke kiper ya kan. Ya, karena posisi awal saya memang kiper, jadi saya cenderung milih untuk solid Game Week 24 ini saya milih kiper itu Meisler dari Meisler ya, ini kiper muda, talenta juga dan besok lawannya Arsenal yang ingin mencari poin Mas. Ya, gimana betul. Tuh? Ya, memang kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir kan memang trennya lawannya Arsenal itu kan pasti clean sheet, sering clean sheet-nya. Jadi ini menarik mungkin. Jadi harapan saya sih Mister bisa mendapatkan clean sheet ketika lawan Arsenal ini. Ya kita tahu Arsenal agak sulit untuk mencetak gol di akhir-akhir pertandingan di akhir-akhir di game week beberapa game week terakhir ini memang sulit mencetak gol sih memang. Jadi harapan saya sih bisa mencetak clean sheet untuk pertandingan game week 24 ini untuk Mister. Jadi menurut Mas Erwin, bagi para manajer yang masih mempunyai aset Arsenal sudah saatnya untuk dijual atau gimana ini? Ya kalau buat isi-isian squad mungkin yang cari harga murah nggak apa-apa lah ya. Mungkin kepepet. Smith Rowe gitu ya. 4,5 ya. Atau 4,7 ya. Gitu. Iya, atau Saka kan murah-murah, cuman kan buat saling bingung mau cari yang murah siapa ya mungkin diambil bisa lah. Iya. Oke. Jadi Meisler ini adalah salah satu rekomendasi untuk Game Week 24 dari Mas Erwin ya. Oke, kita beralih lagi tadi ke Berlian ya. Tadi Berlian sudah pilih 2. Jadi mungkin satu aja dari Berlian nih. Satu dulu maksudnya. Setelah itu ada siapa nih? Berlian. Si Berondong cakep. Siapa? Anton. Siapa coba dulu tebak. Antonio. Antonio ya, paling ganteng sih itu. Kamu dong, si Berondong cakep. Iya loh, Antonio ganteng loh. Wih, ganteng.
Tapi lebih ganteng Blikadek kok. Wes. Hati-hati loh. Transfer. Ini kerekam. Ini bisa tersebar kemana-mana. Tolong disensor. Blikadek Ini mau bisa dilaporin apa tersebar. lapor sendiri, Bli? Mau Wah. dilaporin apa lapor sendiri? Susah loh kayak gitu. Susah ya. Bisa digerebek nanti. Oke. Siapa Ber? Jadi Ber. Minamino pemainnya. semua. Minamino yang baru pindah dari ini ya, pemain rentalan ya ini ya. Yang berhasil mencetak gol juga kemarin. Debutnya tuh aja langsung wah kelihatan cemerlang kan Mas. Apalagi melawan Wolves kan masih belum balik ke peak performance tuh terakhir. Nah adanya Minamino ada peluang untuk kembali gacor tuh si Soton. Jadi pilihan utamanya pelatihnya menurut aku loh ya. Jadi Minamino akan melawan Wolves tuh besok tuh. Nah dan kayaknya memang Soton juga perlu kemenangan ya. Bener banget. Dan itu sih Mas balik modal poin kan kemarin udah minus berapa kan kasihan. Iya. Kemarin dia kemarin 7 poin sih. Tapi sama Fitnares. Oke. Jadi menurut Berlian Minamino akan cemerlang ya di game week 24 nanti gitu ya. Nggak cari pemain yang double game week nih. Kan banyak atau ada Lukman, ada dari Fulham atau ada siapa namanya Sigurdsson gitu mungkin. Kalau double game week menurutku ini sih yang apa dari City kalau aku. Tapi City sering rotasi ya. Bener banget memang. Jadi lebih memilih Minamino yang jelas poinnya yang mudah-mudahan di atas 10 ya. Iya, di atas 10 Mas. Betul. Iya. Oke, thank you Berlian untuk rekomendasinya. Kita lanjut ke pemain selanjutnya dari Blikadek. Ada siapa lagi, Bli? Kalau saya dari back lagi aja ya. Saya lebih suka back karena kalau clean sheet dan bisa mencetak gol pasti poinnya bagus. Wah, siapa itu? Kalau Lucas Digne karena ini dia main 2 match dan sering menusuk dan itu membuahkan gol, assist. Kalau bisa clean sheet poinnya bisa banyak. Betul. Ditambah pula juga Koeman juga udah nggak main lagi ya di Everton ya? Iya, sudah. Koleman. Iya. Jadi kaptennya sekarang beralih ke Digne ya? Iya, Lucas Digne. Nah, ditambah juga dia akan main double game week juga. Lawannya City loh salah satunya. Musuhnya City belum tentu karena musuh City kan menang terus. Siapa tahu Jumawa terlalu itu bisa saja lengah bisa kalah juga bisa kemasukan juga bisa. Kayak kemarin Liverpool bisa mencetak gol. Iya, jadi Liga Premier ini sekarang juga susah ditebak ya. Di sisi lain juga kandang dan tandang juga tidak mempengaruhi ya. Nyatanya memang. Kuncinya sama. Asal ada vouchernya aja lah. Iya. Oh iya. Liverpool aja 2 kali kalah di kandang ya kan. Clean sheet lagi. Sekarang belum tentu main di kandang belum tentu menang kecuali di Liga Indonesia baru bisa menang. Kalau di Liga Inggris kandang tandang belum tentu bisa menang. Benar. Berarti lebih angker Liga Indonesia, yang dimaksud Persib Bandung lebih angker daripada Anfield ya. Dari Liverpool maksudnya. Aku nggak ikut. Enggak sih, enggak. Oke. Jadi Lucas Digne adalah salah satu pemain rekomendasi untuk game week 24 di posisi back. Yang tadi juga disebut oleh Blikadek ada Creswell ya. Iya. Oke. Thank you Blikadek. Selanjutnya ada siapa lagi Mas Erwin untuk pemain selanjutnya setelah Meslier nih? Iya, ini tadi teringat di Berlian tadi kan bilang ada voucher gitu ya, jadi teringat satu pemain yang khas voucher yaitu Bruno Fernandes. Wah, ini kayaknya pemain wajib yang harus dimiliki oleh semua manajer FPL, Mas.
Iya benar, kita eh, mengesampingkan voucher ya, tapi memang memang Bruno ini di beberapa pertandingan memang sangat berpengaruh di permainannya MU di tengah musim kemarin dan di musim ini. Jadi memang dia eh, jadi satu pilihan wajib karena memang walaupun MU kalah. di tengah Jangan. Oh di enggak. tengah walaupun di tengah pekan ini kan dia main di FA Cup ya lawan West Ham ya di tengah pekan ini. Cuman itu sepertinya juga tidak akan menutup kemungkinan bahwa apa Bruno bakal tetap main di game week 24 gitu. Karena dia kemarin paling di FA Cup kemudian dia bakal jadi cadangan mungkin bench di nanti masuk di menit akhir. Ciri khasnya Solskjaer yang mungkin bingung mau ganti siapa akhirnya masukin Bruno mungkin. Terus kalau untuk yang di game week 24 dia bakalan ya pasti main lah dari awal. Jadi dan kemungkinan besar kalau tidak asis ya bisa cetak gol. Apalagi Pogba juga nggak main juga kan. Mungkin Pogba masih cedera juga. Jadi ya bisa jadi dia sebagai salah satu aktor utama dari sisi penyerangannya MU. Dan MU tinggal menyisakan McTominay atau Van de Beek akan bisa dimainkan nih besok Mas. Akan mendampingi. Mungkin dia bakal mainnya di FA Cup. Mungkin bakal mainnya kalau Van der Beek mungkin mainnya di FA Cup sih. Kalau dia untuk Liga Premier sepertinya Ole masih khawatir untuk menaruh dia di Liga Premier karena posisinya dia mungkin cenderung sama dengan Bruno. Jadi dia membutuhkan 2 double pivot di belakang sih. Paling enggak kalau yang di Premier paling ya Fred sama atau McTominay sih. Yang terus buat apa ya MU beli Van de Beek ya? Kalau nggak dimainkan gitu, atau cuma untuk iklan aja ya? Enggak lah. Ya kita apa ya? Ada pemain ya pasti Solskjaer punya rencana lah untuk Van der Beek. Dia pasti membutuhkan pendalaman yang lebih lanjut tentang Van der Beek gitu kan. Biar mungkin bisa ditempatkan di posisi yang pas gitu. Karena memang ya saingannya dia di situ Bruno ya. Dan, jadi agak susah untuk geser juga. Iya sih. Jadi memang Fernandes ini tetap selalu menjadi patokan pemain di setiap game week ya. Selagi dia belum cedera atau kena akumulasi kartu ya. Oke, Fernandes ini memang luar biasa. Kita lihat juga kemarin golnya juga, nggak lihat sih di YouTube. Lihat itu bagus golnya. Oh enggak ya, saya nggak lihat sih. Cuma katanya bagus gitu. Tapi ya memang tanpa harus melihat pertandingan MU pun kita cuma cek live score pasti Bruno salah satu andil poin lah, entah itu assist atau skor gitu. Oke, thank you Mas Erin. Nah, selanjutnya dari Mbak Berlian lagi nih. Ada siapa lagi nih setelah Minamino? Ini sih Mas, di tim tetangga sih kalau menurut aku. Tetangga mana nih? Tetangga depan, belakang? Tetangga Kidul Deso Mas. Oh Kidul Deso, ya. MU emang punya tetangga ya? Ada siapa? Aku dari situ sih Mas, dari back sih. Kan ada back kan beberapa tuh kayak dia, Cancel, Walker gitu kan. Tapi menurut aku tuh lebih condong pilih dia sih. Karena kalau dari beberapa kali rotasi, dia tuh yang jarang dirotasi. Kecuali lawan Burnley kemarin ya. Dia tuh hampir main di semua laga IPL gitu. Dan dia tuh punya potensi serangan baliknya tuh lumayan buat membantu menambah gol gitu sih. Jadi Ruben Dias juga selain dia membantu serangan City juga kadang ya, dia juga memang jadi jadi tulang punggung atau roh dari pertahanan City ya. Sampai beberapa kali match dia 11 kalau nggak salah 11 atau 12 match itu clean sheet loh, City lo berhasil clean sheet ya. Ini bisa jadi rekomendasi bagus juga sih, apalagi City akan bermain dengan double game week juga ya, pastinya poin 12 lah minimal ya kan bisa di tangan gitu kan. Betul ya Mbak Berlian ya? Betul Mas.
Kalau nggak Iya. di K12 ada jaminan pulsa admin. Mimin. Oh gitu. Jadi nanti mimin pasnet yang akan nomboki ya. Kalau misalkan dia nggak lepas. Oke. Nanti kita sampaikanlah ke keluh kesahnya dari Mbak Berlian. Kalau dia nggak tembus sampai 12 poin katanya langsung dikasih pulsa sama mimin pasnet, luar biasa. Itulah indahnya bermain di Liga Pasnet FPL ya. Oke, thank you Mbak Berlian. Kita lanjut ke Blik Adek lagi dari terakhir Creswell ya. Setelah itu ada siapa lagi tuh? Blik. Ya, kita bergerak ke tengah. Saya pilih James Rodriguez. James Rodriguez. Ya, ini udah lama banget loh nggak kedengeran suaranya ya. Iya. Baunya tuh udah nggak tercium lagi loh. Iya. Iya. Ya. Kenapa nih? Kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Hemes loh? James Rodriguez akan membuktikan kalau Ancelotti tidak salah pilih ke dia karena otak serangan Everton dari James Rodriguez. Tinggal Richarlison dan Dominic Calvert-Lewin menunggu umpan-umpan manisnya James Rodriguez. Wah, luar biasa. Memang ketika James ini disebutkan oleh Mas Kadek atau Blik Kadek ini, saya merinding loh mendengarnya, karena memang saya juga jarang melihat Everton juga, dan ketika Blik Kadek menyebutkan James dan mendeskripsikan permainan James ini, saya seolah-olah terbawa suasana. Iya juga sih ya, James ini jadi motor serangan Everton juga ya, gitu. Iya. Dan menjadi otak serangan dari Everton, yang dimana sekarang Sigurdsson juga udah nggak pernah dimainkan jadi starting line up dari Ancelotti ya. Iya benar. Sudah tergusur, kecuali kalau James Rodriguez cedera atau apa baru. Iya betul. Ini kalau di Arsenal mungkin Smith Rowe-nya mungkin ya. Iya, Kevin De Bruyne KW-nya. Oh, Kevin De Bruyne nggak mau Smith Rowe. Oke, nggak apa-apa. Padahal saya mau menjuruskan ke tim favorit, tapi ya berhubung Blik Adek malah realistis ya, saya malah bersyukur gitu. Memang ya KDBKW boleh lah. Jadi karena dia kan melawan Fulham dan Manchester City juga nih. Iya. Dimana ya kalau untuk lawan Fulham ya dia bisa set piece, tendangan bebas ataupun penalti ya. Sekarang penalti juga James ya, berhubung Sigurdsson nggak main ya. Iya. Ya. Jadi kira-kira poin berapa ini James Mas di tengah nih? James Rodriguez ya paling berapa ya? Kasih 12 aja dah. 12 ya. Iya. Oke. Mantap. Oke, thank you Bli untuk rekomennya. Kita lanjut lagi ke Mas Erwin. Setelah tadi menyebutkan Meslier, Dallas, kemudian Meslier, Bruno, terus kemudian ada siapa lagi Mas? Nah, kalau tadi karena Mas Albana bilangnya Dallas, saya juga kepikiran ingin memasukkan Dallas sebagai salah satu rekomendasi pemain. Ini bukan karena saya ya. Iya, karena memang sama, kita sehati, jadi kan karena kita sering podcast bareng ya, jadi kan tahu. Iya betul. Dan sering poinnya bagus nih. Iya, kalau dibanding betul sama podcaster sebelah itu, kita kalau berduet memang selalu bagus poinnya. Iya, Dallas ya Mas ya. Tapi memang Dallas ini wonderful banget sih dia. Dia nggak rugi lah beli Dallas, walaupun nggak clean sheet pun dia potensial scoring atau assist itu tinggi banget ya. Iya, memang untuk Dallas ini memang di beberapa pertandingan terakhir memang poinnya lumayan cukup bagus juga sih. Hanya di pertandingan di terakhir kita dapat clean sheet lawan Crystal Palace ya, clean sheet dan dapat 1 assist juga. Oh iya, betul. Untuk di pertandingan kali ini sih kemungkinan sih dia dapat clean sheet sih, kemungkinan besar clean sheet dan ngegolin. Lawannya Arsenal juga loh setelah match dia. Ngegolin sih mungkin enggak, tapi clean sheet sih ya, tapi jaminan clean sheet tuh.
Iya kan. Jaminan clean sheet, ya. Jaminan clean sheet berarti satu paket antara Meslier dan Dallas nih dari Mas Erwin. Benar. Karena kayaknya Arsenal belum bisa berbuat banyak ya untuk di lini serang ya. Iya, masih membutuhkan suatu striker yang benar-benar matikan di Arsenal itu. Belum Apa menemukan harus lagi. memulangkan Giroud lagi ya? Enggak sih, paling dia Nggak harus usah ya? memunculkan mungkin harus menurunkan legenda Davor Suker lagi, kayaknya harus diturunkan lagi. Iya. Oke. Lanjut untuk rekomendasi selanjutnya dari Berlian nih, yang terakhir. Ya yang terakhir ya. Ada siapa, Der? Ini sih dari lini depan Mas, dari striker. Siapa nih? Comfort ya? Tetap ada salah. Siapa? Ini sih kalau menurutku ya, kan beberapa kali ini kan ada yang bagus kan, DCL, terus Antonio, dan depan kan kemarin kan udah balik ke poinnya ke jalan pabrik walaupun awalnya 0 kan. Tapi dari itu aku milihnya Antonio sih, cakep katanya Mas tadi kan. Michael Antonio West Ham ya. Soalnya ini sih, karena dia jadwalnya bagus. Terus itu striker tunggal dengan sport gelandang-gelandangnya yang kreatif dari West Ham gitu. Iya, di belakangnya ada Ben Rahma, ada Soucek, ada Rice ya kan, yang bantu memang dijadikan target man sih oleh Moyes. Jadi memang lumbung golnya dari West Ham ya mau nggak mau jalurnya memang tetap lewat ini ya, lewat Antonio ya. Dan akan lawannya cuma Sheffield ya kan. Iya. Ya minimal ya berapa poin nih lawan Sheffield? Kan dia cuma dapat satu game week aja nih, nggak double nih. Ya tapi minimal bisa 6 poin bisa lah Mas, minimal 1 gol gitu. Bisa sisanya dibagi sama yang lain. Iya. Kayak MU kemarin kan dari 9-0 bagi. Oh gitu. Tapi saya nggak kebagian itu. Saya masang Bruno sama Pogba, jadi nggak kebagian saya Pogbanya. Nggak main, kurang ajar emang. Enggak, saya waktu MU menang 9-0 pemain saya itu ada Pogba di skuadnya. Tadi Mbak Berlian bilang dibagi-bagi tuh. Saya nggak dapet tuh, Pogba nggak dimainin dari awal. Saya ini sih, Mas nggak mendengarkan dari Baskom ini. Oh iya. Jadi percaya Baskom ini. Gitu. Oh, jadi Berlian ini kena peletnya Miminnya Pastet ya. Pasukannya lancar, jadi Mimin gue bantuin. Oke. Tapi kalau di grup nih, kalau saya lihat memang sering bermesraan banget gitu kan. Apa benar realisasinya seperti itu? Kalau pacaran di mana sih, Starling gitu ya? Tunggu di game selanjutnya Mas. Itu kalau sekarang nanti nggak surprise Liga Pasmet. Oke. Memang itu ranah privasi ya. Asmaranya itu ranah privasi. Oke, jadi musim ini Liga Pasmet tuh aku sama Mimin gitu. Oke, memang bintangnya selain Mimin ada Berlian dan ada Daniel Valentino yang kita pernah undang podcast juga, itu yang jadi bintang dari Liga Pasnet ya. Out of the box kan gitu. Iya, di luar kotak gitu ya berarti ya. Jadi 5 pemain yang Berlian sebutkan tadi, saya ulang, ada Pope, Target, Minamino, Diaz, dan Antonio, ya kan? Ya. 5 itu Mas. Iya, 5 pemain ini yang direkomendasikan buat para manajer yang sedang mencari pemain untuk mengisi skuadnya di Game Week 24. Kalau fansnya Berlian sih, udahlah ikutin aja lah apa yang Berlian iya pasti iya gitu, pasti gitu. Itu kalau untuk para fans Berlian nih. Jadi ada Pope, Target, Minamino, Diaz, dan Antonio. Oke, dari Blikadek nih, setelah tadi nyebutkan James Rodriguez, selanjutnya ada siapa lagi nih? Selanjutnya saya masih tetap di tengah, yaitu dari Manchester City, yaitu Phil Foden. Kenapa nih? Kenapa Foden, Mas? Nggak Gundogan aja lah yang jelas kemarin hat-trick.
satu ini sih gagal harusnya penalti. Harusnya hat-trick maksudnya. Karena satu pemain City yang paling murah dan berpotensial itu Phil Foden. Iya, betul. Terus mungkin ada lagi reason lain? Kemarin pas lawan Liverpool sudah terbukti Phil Foden itu bisa mencetak gol dan memberikan assist untuk kemenangan City. Dan game week ke-24 ini match-nya double. Mungkin bisa meraih poin pundi-pundi poin lagi. Wah. Jadi benar-benar Foden ini jadi pemain rekomendasi beli kadek. Jadi buat para manajer sekalian, kalau buat beli pemain City mahal-mahal tapi poin bapuk, buat apa, mending beli Foden gitu ya maksudnya. Iya. Iya betul. Dan ditambah lagi Foden ini sudah starting bagus ketika melawan Liverpool. Ya unpredictable pemain juga kan dia. Iya betul. Gila luar biasa. Tiba-tiba muncul aja dia. Iya muncul. Tendangannya itu ke gawang Liverpool itu wah, boom. Boom. Jadi memang apakah Alisson kemarin itu ada sahabatan gitu Mas dengan Foden gitu? Atau enggak ya? Saya kurang tahu itu. Iya. Tapi memang kemarin Alisson bermain sangat di luar dugaan sih. Iya. Di luar dugaan. Kok tiba-tiba menjadi De Gea gitu atau menjadi Ben Meno gitu. Bukan ya? Mungkin itu petuah Karius. Oh iya. Memang selalu harus jadi seperti itu ya. Harus, iya. Oke, thank you Beli Kadek untuk rekomendasinya. Ada Foden nih buat kalian manajer yang mau memakai pemain City, bisa memilih Foden. Di samping murah juga dia berkualitas seperti itu. Nah, lanjut kita ke rekomendasi dari Mas Erwin nih. Oke. Untuk saya tadi berarti ada 13 Bruno yang dan Dallas ya tadi. Nah, berarti dari skuadnya udah 13, berarti masih kurang 2 lagi ya. Ya udah saya borong aja ada yang dua ini saya borong aja. Oke, untuk pemain tadi saya hitung itu pemain yang kurang itu pemain lini tengah sama striker. Oke, untuk lini tengah dulu, untuk di game week ini saya merekomendasikan Mason Mount, pemain dari Chelsea, pemain mudanya Chelsea. Iya. Mon. Ini sejak Tuchel masuk Mon juga nggak pernah kena rotasi ya, aman-aman aja dia ya. Iya, dia adalah pemain yang posisinya di belakang striker, jadi dia juga kita lihat juga jarang sekali dirotasi di pertandingan terakhir Chelsea, mulai dari ketika Tuchel sudah menjadi pelatih. Nah itu apalagi untuk sekarang juga lawannya Newcastle dan lawan mainnya juga di home juga. Nah kita lihat juga Chelsea juga trennya juga sedang bagus ya, bisa mencetak mungkin assist dari Mason Mount, bisa 1 assist lah itu bisa untuk di pertandingan kali ini. Wow, jadi Mas Erwin ini tetap bersikukuh bahwasanya double game week juga nggak jaminan dia akan jadi poin banyak. Mason Mount ini salah satu andalan Chelsea juga dan andalan Tuchel, jadi nggak usah khawatir buat para manajer. Udah jaminan main lah ya Mas ya. Iyalah, kayaknya ya kalau tidak ada aral yang melintang ya kemungkinan besar main lah. Tapi dibanding dengan pembelian Chelsea yang mewah tuh seperti Hakim Ziyech gitu kan, kenapa Mount gitu, Mas? Ya kalau kita lihat Mason Mount lebih cocok di skuadnya Tuchel saat ini sih, karena kita lihat kalau dia kan mainnya dengan menggunakan 3 back ya saat ini, 3 back. Ya, andalannya Tuchel selalu menjadi 3-4-3 ya, 3-4-3 atau 3-4-2-1. Ya, 3-4-2-1. Nah, di situ sementara Hakim Ziyech sendiri dia posisinya adalah sayap. Nah, di situ
posisi yang di sayap dia harus menjadi naik turun nih gitu. Karena dia posisinya juga di back. Jadi mungkin ya masih belum bisa adaptasi. Mungkin ketika dipasang di posisi di belakang striker juga belum cocok juga untuk Hakim Ziyech mungkin ya. Nah, dia memang Oke. Jadi ya paling cocok di posisi itu memang Mas Son Mount sih. Mas Son Mount, oke. Luar biasa. Thank you. Mas Erwin, satu lagi katanya ada 2 nih. Iya betul. Katanya mau Satu lagi diborong. adalah striker. Iya, untuk striker yang lagi yang baru kembali dari cedera, saya milih DCL, Dominic Calvert-Lewin. Apalagi kemarin kita lihat waktu lawan MU itu determinasinya sangat bagus sekali. Dia bisa mencetak golnya yang di Doucouré, yang gol pertamanya. Ya, 1 gol 1 assist ya. Iya, kalau ya di waktu lawan Doucouré kan dia lawan MU dong, Mas. Iya lawan MU dia kan. Iya lawan MU Wah, dia. jangan melupakan dong, mentang-mentang lawannya MU nih. Tiba-tiba kapan ya? Gitu. Padahal kan kita tahu menit 90 plus. Tolong hapus memori saya, Mas. Kenapa? Itu this is drama loh kalau kata orang komentar bola ya. Ya kan? 90 plus itu ketika Tuan ZB masuk memang jadi jadi berkah buat Everton. Itu berkah bagi Everton tapi menyedihkan bagi fans MU. Waduh. Sejarah itu bisa dikenang kalau masa depan bisa dibuat. Jadi Stop dulu gimana? Ulangi. Kalau sejarah itu bisa dikenang, kalau masa depan, game week ke depan bisa dibuat. Jadi cobalah melihat kenangan yang indah-indah. Waduh. Tapi luar biasa loh. Bahasanya manis banget sampai saya keselak minumnya ini loh. Tapi memang apa yang harus dikenang dari Arsenal, Bli? Wah, ya invisible-nya itu yang harus dikenang. Kok lama-lama fans Arsenal kayak fans Liverpool ya, mengungkit-ungkit masa lalu ya? Invisible pialanya juga kali Mas. Ya. Kalau nggak ada mengungkit berarti tidak ada pelajaran sejarah berarti. Oh iya, dihapus ya. Betul. Kita harus belajar dari sejarah. Betul. Jadi masukan dari Beli Kadek untuk FPL di game week 24 itu jangan terlalu Bli? Jangan mengulang kesalahan ya? Iya, jangan mengulang kesalahan. Ya, belajar dari kesalahan. Kalau yang kemarin buruk kita perbaiki, kalau bagus bisa kita kenang. Luar biasa. Jadi maksudnya Beli Kadek itu jangan beli David Luiz dan Leno ya. Tapi gitu. Meteorian bagus loh kemarin. Oh ya, bagus. Ya. Harusnya kemarin lebih dari 1 gol ya Beli ya. Tapi karena berhubung Meteorian bermain sangat cemerlang ya kan. Bahkan mungkin di atas seniornya. Iya, betul. Kemarin itu gol Arsenal itu hanya kesalahan, baru di awal-awal belum panas. Hilaf, iya betul hilaf. Ya. Oke, thank you Bli untuk petuahnya nih. lanjut lagi tadi terakhir kepotong ya untuk pemain dari Mas Erwin ada DCL ya Mas? Iya DCL, iya. Sedikit tadi kan bahas MU ya. Nah itu bahas pertandingan kemarin berlian kemarin bahas MU kemarin tuh. Saya udah feeling kalau MU bakal kebobolan tuh ketika Maguire jatuh tapi nggak ada sebab itu. Dan nggak bangkit lagi ya. Kayak lagunya Cakarakan ya. Itu benar-benar bisa-bisanya kapten bisa kayak gitu tuh, wah parah banget itu. Tuh udah kita mainnya udah kayak gini udah ya kalau ya kebobolan tuh ya udah wajar lah. Udah banget. Terus balik lagi ke DCL ya. DCL memang di kemarin juga posisinya juga bagus ya. Memang dia apalagi dia main double game week di kali ini. Ya dia memiliki motivasi berlebih ketika bermain melawan tim besar. Dia apalagi di satu ada Fulham, lalu dia juga lawan
Manchester City. Nah, kemungkinan sih dia bisa mencetak. Ya paling nggak poin dia bisa mencetak masing-masing pertandingan bisa cetak 1 gol lah. Ya mungkin ya 12 bisa lah itu. 12 ya dari Calvert Lewin ya. Kayak mengulang kemarin ya. Memang kalau DCL ini pemain kalau sudah konsisten ngegolin dia akan pertandingan selanjutnya ya minimal dia assist atau gol dia pasti akan cetak ya kalau DCL itu ya tipenya seperti itu ya Mas Erwin. Betul. Oke. Thank you banget nih udah menyebutkan 5 pemain yang tadi Mas Erwin sebutkan. Saya ulang ada Meslier, ada Dallas, Bruno, DCL dan Mon ya. Dan 5 pemain ini bisa jadi bisa jadi referensi nih buat manajer di sana yang ingin mencari pemain kesukaannya menurut Master Erwin loh. Yang sudah terbukti poinnya bagus gitu. Oke, terakhir dari Blikadek nih. Nah, dari Blikadek satu pemain Bli. Tadi kan udah nyebutin James, Creswell, Digne, Foden. Jadi yang terakhir siapa nih Bli? Kalau terakhir saya pilih striker aja ya biar pas. Ya. Jadi back ada, tengah ada, striker. Strikernya penuh kejutan. Siapa tuh? Tebak dong siapa penuh kejutan. Penuh kejutan. Nketiah itu sih mengejutkan sih. Woi. Bukan ya. Katanya penuh kejutan. Selalu tebak ya saya tebak Nketiah sih. Mungkin karena kan Beli juga fans Arsenal dong. Betul. Iya. Ya. Siapa dong? Saya pilih Harry Kane. Harry Kane ya. Wah, kalau ini nggak mengejutkan Mas. Semua orang juga punya Harry Kane. Cuma memang ada yang sudah menjualnya dan kecewa kemarin sudah cetak gol lagi dan ada yang belum membelinya lagi nih setelah dia terakhir cedera. Tapi berhubung lawannya besok adalah Manchester City nih, Bli. Iya. Ya, gimana nih potensi kansnya buat poin nih? Kan lawannya City nih besok nih. Yang Harry Kane itu habis cedera dan dihitungnya kan merah berarti kan tidak main, tiba-tiba main, kan itu sudah memberikan kejutan pertama. Kejutan kedua yaitu setelah cedera dia bisa mencetak gol. Dan ketiga duetnya dengan Son juga mencetak gol. Setiap Kane mencetak gol pasti Son juga mencetak gol. Jadi antara dua itu tengah Son dan Harry Kane itu mempunyai chemistry yang baik. Semenjak Harry Kane cedera, Son jarang mencetak gol. Nothing ya? Ya, nothing. Poin ya cuma dikit lah. 3. Nah, setelah membuktikan kemarin Harry Kane sudah sembuh dan bermain kan, akhirnya Harry Kane dan Son bisa mencetak gol. Kita tunggu aja permainan antara Son dan Kane apakah bisa mencetak gol ke gawang Manchester City. Wah, ini layak dinanti sih. Nah, berhubung kita sudah menyelesaikan 5 rekomendasi masing-masing dari Berlian 5, Beli Kadek 5 dan Mas Erwin 5, kita langsung saja nyusun squad tim yang di 11 nih ya. Masing-masing pilih satu deh gitu yang tadi andalan nih. Dari kiper dulu mungkin ada siapa yang menjadi starting line up nih? Dari ini deh, dari Berlian dulu deh. Yang jadi starting. Kiper ya? Pope ya. Berarti ya otomatis ya. Udah pasti itu. Itu aku berani pasang kapten kalau. Wah, luar biasa. Ya oke, kita tanyakan ke yang lain dulu. Untuk posisi selanjutnya di barisan pertahanan dari Blikadek ada Creswell atau Digne? Iya, Creswell dan Digne. Pasang dua-duanya ya? Iya. Dan dari lini belakang selanjutnya dari Mas Erwin ada siapa Mas? Dallas atau di? Kalau meskipun pilihan saya Dallas, cuman untuk lini belakang ini tadi saya setuju dengan Berlian itu milih
Ruben Dias. Oh, Dias ya. Jadi Dias nanti jadi starting ya, karena dapat double game week. Nah, selanjutnya untuk posisi gelandang nih dari Berlian ada siapa aja tadi Minamino aja ya dari Berlian ya. Kalau aku sih milih Minamino sih Mas, udah pasti. Minamino, oke. Terus dari Blikadek tadi ada James Rodriguez Foden. Dan ya Main semua itu ya. Insya Allah main semua. Terus dari Mas Erwin ada Bon aja ya. Mon sama ya. Bruno. Mon sama Bruno. Iya. Sama ini harta tahta Bruno Fernandes ya. Iya. Tetap Bruno Fernandes. Iya, oke. Jadi menyisakan 2 striker nih. Nah, di mana tadi ada menyebutkan Harry Kane, ada menyebutkan DCL dan Antonio. Jadi untuk starting line up sepakat untuk pasang 2 striker ini ada siapa jadi? Atau Lewin atau Kane kah atau Antonio dari Berlian? Berhubung aku punya ya Antonio, aku jadi pasang Antonio. Antonio. Oke. Jadi terus kemudian dari Mas Erwin Katot Lewin ya. Jadi sorry banget Blikadek mencadangkan Ken ya. Jadi Ken dibeli hanya untuk dipamerkan saja ya. Iya, tidak apa-apa. Orang kaya. Oh iya. Jadi untuk menggenapi nilai transfer Harry Kane memang dicadangkan. Oke. Jadi sudah kita susun 11 pemain yang akan bertarung dan rekomendasi dari Berlian untuk kapten tadi nyebut Pope ya, Ber. Iya. Wah, Pope bakal clean sheet lawan Palace dan Fulham nih. Kalau dari Blikadek, itu nggak akan berkutik di depan Pope. Oke. Tapi Pope sekarang belakangan memang sering maju ya dia ini. Udah kayak mirip ini kipernya Bayer. Soalnya ini sih dia udah terlanjur pede karena defense-nya Burnley itu udah semakin kuat Mas menurut aku. Gitu. Oke. Jadi Pope menjadi kapten pilihan dari Berlian. Selanjutnya dari Blikadek ada siapa? Saya face-nya kapten James Rodriguez saja. James Rodriguez. Oke ya. Jadi yang terakhir Mas Erwin ada siapa Mas? Jadi nanti saya yang menentukan gitu kan. Saya di sini menjadi host di mana saya menentukan siapakah yang layak menjadi kapten gitu. Dari Mas Erwin mungkin ada Bruno ya. Enggak sih Pak Bruno, saya lebih ke DCL sih kalau untuk kapten. DCL ya karena main double game week. Jadi di sini ada 3 sangat menarik. 3 rekomen yaitu ada Pope, ada Rodriguez dan DCL. Karena saya di sini biasanya sudah adalah saya menentukan di mana host yang menentukan siapa kaptennya, saya lebih menarik dan lebih suka melihat Pope menjadi kapten nih. Jadi ya untuk di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi FPL Game Week 24 kapten dari skuad kami yaitu adalah Nick Pope. Oke, mungkin ada tambahan nih atau tips dan trik dari masing-masing dari Berlian dulu mungkin Ber, ada masukan atau tambahan nih buat manajer sekalian? Kalau aku sih santai, tenang, kuasai gitu Mas. Wih, santai, tenang dan kuasai. Maksudnya gimana ya? Jadi pokoknya tenang kalau seandainya tiba-tiba panasnya turun. Oke. Santai kalau poinnya di bawah average. Oke. Dan santai. Ada lagi apa Mas? Tiba-tiba lupa. Santai, tenang dan kuasai. Ya udah kuasain aja apa yang ada di timnya itu. Pokoknya percaya yakin gitu. Yakin ya. Kadang malah yang nggak diapa-apain malah biasanya bagus gitu. Benar banget. Oke, jadi itu maksudnya Berlin tuh seperti itu. Jadi nggak diapa-apain, timnya udah dibiarkan saja, malah poinnya malah bagus daripada kalian harus sibuk transfer, ngecek pemain malah berantakan hasilnya. Oke. Terus mungkin ada dari Blikadek ada tambahan nih buat manajer FPL di Game Week 24. Kalau saya lihat dari statistik, yakin dan jangan lupa berdoa. Jadi berdoanya hanya untuk FPL aja ya?
Semuanya. Oh salah enggak, satunya. semuanya. Ya, tapi lebih kusuknya, lebih detailnya untuk poin FPL ya. Oke. Dari Mas Erwin ada masukan nih buat di Game Week 24? Ya, karena ini FPL hanya sebuah permainan, jangan takut untuk minus. Woi, jangan takut. Nggak minus, nggak laki ya, gitu ya. Ya. Tapi kalau kebanyakan minus, hasilnya zong sama aja itu. Udah minus 100 gitu ya. Hasilnya cuma 30, aduh, bubar aja udah. Gitu. Oke, thank you semua untuk Mbak Berlian. Thank you untuk kesempatannya dan waktunya bisa hadir di podcast Ngobrol Dunia Bola Game Week 24. Sama-sama Mas, terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk Blikadek dan Mas Erwin yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan saran, rekomendasi serta masukan buat para manajer sekalian yang mungkin sekiranya ini bisa menjadi manfaat dan tidak ada mudorotnya ya. Semoga pilihan kami itu poin hijau ya atau panah hijau ya, poinnya di atas rata-rata lah gitu ya. Dan di mana juga buat para manajer semua yang mendengarkan di sini, semoga juga poinnya juga bagus nih. Setelah mendengarkan kok nggak jadi ambil, kayaknya nggak jadi gitu. Itu bisa terjadi sih, karena nggak yakin gitu ya. Malah poinnya malah bagus gitu. Ya, ya itu adalah salah satu bagian dari racun dari kami ya untuk para manajer sekalian. Semoga madu dan racun. Iya betul, madu dan racun. Semoga para manajer di sana juga jangan lupa untuk menyusun skuadnya sebelum tutup toko. Dan dari saya Albana, sampai bertemu di podcast Ngobrol Dunia Bola FPL selanjutnya dan sampai jumpa.